Untuk mereka sedikit saja. Hari ini, Ye Tianming taruh kata-kata ini di sini. Berani kau ulurkan tangan? Aku pasti buat kau bayar 100 kali lipat. Pada hari itu, kepala toko Xian Baoge, Zhao Xiu, datang sendiri ke rumah. Kompensasi penggusuran yang dibawanya hanya 800 keping kristal spiritual. 800? Zhao Xiu, kepala toko. Tanah leluhur keluarga Ye setidaknya bernilai 50.000 keping kristal spiritual. Dulu, keluarga Zhao dilindungi oleh keluarga Ye. Ye Tianming memberikan kuota penerimaan khusus Akademi Guanchuan kepada keluarga Zhao. Kepala Zhao Xiu, cara bertindakmu agak keterlaluan. Kalau begitu serang aku. Aku mohon serang aku. Aku mewakili pihak resmi. Zhao Yu sudah menjadi murid langsung dari sesepuh akademi. Ejekannya benar-benar memicu amarah yang telah kukumpulkan. Aku tiba-tiba berdiri. Satu tusukan pedang menembus tenggorokannya. Tanpa ragu sedikit pun, pintu aula dibanting terbuka. Para petarung kuat dari keluarga semuanya datang, membersihkan sisa-sisa pengawal. Kau ternyata berada di tingkat True Law. Keluarga Ye, ini adalah pemberontakan. Bukankah kau yang memintaku menyerangmu? Aku akan membunuhmu. Kakak laki-laki, Yinan, datang. Dia selalu tenang dan tegas seperti ini. Membantuku membersihkan kekacauan. Ye Zong, bawa orang-orang ini dan tangani. Ingat, keluarga Ye adalah keluarga yang berbudi dan adil. Hei kakak, tidak perlu penggiling. Aku akan menghancurkannya dengan tinjuku menjadi bubur. Keluarga Zhao tidak akan membiarkan hal ini, terutama Zhao Yu, dan dia tidak ingin kau pergi ke akademi. Tentu saja aku tahu. Keluarga Zhao dan keluarga Ye sudah lama seperti dua harimau di satu gunung. Perseteruan ini cepat atau lambat harus diselesaikan. Aku tahu. Apa rencanamu? Aku akan pergi ke Akademi Guanchuan. Bunuh Zhao Yu. Bunuh Zhao Yu. Keluarga Zhao berani menindas keluarga Ye. Semua karena Zhao Yu menjadi murid langsung sesepuh di akademi. Mencabut rumput harus sampai ke akarnya. Bunuh seluruh keluarganya. Hilangkan masalah untuk selamanya. Apakah kau yakin? Tidak, tapi lakukan saja dulu. Kakak laki-laki sejenak terdiam. Dia tahu begitu aku memutuskan, aku tidak akan pernah mundur. Kapan berangkat? Keluarga An mengirim utusan, menyuruhmu datang. Aku akan pergi sekarang. Tianming, tentang hubunganmu dengan Angki, kakak sulung tidak pernah ikut campur. Keluarga An adalah keluarga kelas 4. Keluarga Ye, kita tidak termasuk kelas manapun. Budi besar bisa berubah menjadi dendam besar. Peringatan kakak sulung, sudah lama kupahami. Keluarga-keluarga terhormat. Tingkatannya berbeda-beda. Itu hanya sekadar nama saja. Jika jalan kita berbeda, maka kita tidak perlu bekerja sama. Aku berbalik dan pergi. Hatiku tenang tanpa gejolak. Di dunia ini, yang kuperhatikan bukanlah hal-hal seperti ini. Meninggalkan keluarga Ye, aku melewati sebuah toko buku. Tiba-tiba muncul gas berwarna emas di atas kepalaku. Aku langsung mengenalinya. Itu adalah energi nasib agung yang dipancarkan oleh Yang Jia Sanzi, sang calon pemimpin. Satu aliran energi nasib, bisa langsung membawa seseorang ke tingkat Sage. Bahkan bisa pergi ke Akademi Pusat. Energi nasib itu terbang ke arahku. Tapi terhalang setengah zang dariku. Tidak bisa mendekat sama sekali. Aku mengulurkan tangan untuk meraihnya. Tapi tetap tidak bisa menyentuhnya. Terpisah satu sama lain. Aku tidak memaksakan lagi. Dapat, itu keberuntunganku. Hilang, itu takdirku. Di toko buku di sudut jalan, pria berjubah Tao yang selalu mabuk itu, hari ini ternyata tidak tidur siang. Menarik, tubuh langka sejak lahir. Pantasan saja energi nasib yang berantakan itu tidak bisa menyentuh ujung bajunya. Jika tubuh tidak cukup menampung nasib besar, orang yang tidak beruntung, kita akhirnya berasal dari dua dunia yang berbeda. Kerumitan di matanya menghilang. Hanya tersisa tekad bulat. Putuskan saat harus memutus. Dia berbalik dan pergi. Bertekad tidak akan terlibat lagi denganku. Aku masuk ke kediaman keluargaan diantar ke ruang utama untuk menunggu selama 1/4 jam. Bapak An, jangan sungkan. Anggap saja rumah sendiri. Dulu kamu pernah menyelamatkan Xiao Qian. 3 pil Qi Induction ini untuk membalas budimu. Mulai hari ini, Xiao Qian tidak lagi berutang apapun padamu. Aku melihat ke layar. Bayangan itu aku sangat mengenalnya. Tianming, kamu orang baik, tapi kita tidak cocok. Nona An, tenang saja, saya tidak akan mengganggu lagi. Kehilangan kekuatan hati dan tekadnya. Aku akan bilang, aku tidak kenal kamu sama sekali. Aku langsung berbalik dan pergi. Tanpa sedikit pun rasa kehilangan. Dia melihatku pergi. Di hati, tidak ada lagi sedikit rasa, tidak tega. Saat memutuskan hubungan aura tubuhnya meledak, langsung mencapai realem Wanfa. Di hidup ini,
Hati saya hanya untuk jalan kebenaran. Dia tidak bisa memberi saya masa depan. Hahaha, bagus, bagus, putuskan sebab akibat, bisa langsung mencapai breakthrough. Keluarga Nanling sudah setuju pernikahan Xiaoqi dengan Nanling Yun. Dia merasa makam leluhur keluargaan mengeluarkan asap hijau. Menjalin hubungan dengan keluarga kelas 2. Ayah, Kak, aku rasa ini tidak benar. Tianming pernah menyelamatkan Kak. Kita tidak boleh begitu kejam. Yang kamu katakan lebih baik daripada kerusakan setelah bertanding. Aku dan naga tidak ada, hanya kemiskinan. Semakin kamu mendekati keluarga top, semakin mereka tidak menghargai kita. Jika Nanling Yun keberatan, hubungan masa kecil terlalu sempit, Kak tidak akan bahagia. Tianming membawa takdir monster keluargaan, hari ini mengkhianati dia. Pasti ada malapetaka besar di masa depan. Kalau mau jadi orang jahat, harus dilakukan habis-habisan. Langsung bunuh dia, jangan tinggalkan bencana. Meninggalkan kediaman keluargaan, aku langsung kembali ke keluarga Ye. Urusan keluargaan tidak berpengaruh pada saya. Aku datang ke belakang sungai dan duduk. Mengeluarkan ratusan kertas yang penuh tulisan. Saat itu, menara kecil di pinggangku tiba-tiba bergetar pelan. Kamu menulis semua ini sejak umur 9 tahun. Mau ngapain sebenarnya? Aku sedang menciptakan teknik kultivasi. Apa? Kamu bilang apa? Orang biasa yang ingin mengubah nasib, hanya mengandalkan uang dan teknik kultivasi. Aku ingin menciptakan satu teknik yang bisa menyerap energi spiritual langit dan bumi dengan bebas. Tanpa perlu batu spiritual, energi spiritual alam semesta bisa kugunakan sesukaku. Setelah aku menyatakan tekad menciptakan teknik ini, leluhur menara tiba-tiba terdiam. Aku mulai menyusun dan merangkum teknik-teknik itu. Ia hampir mencapai kesempurnaan. Pemimpin pedang Guanshuan menetapkan kembali tingkat tubuh jasmani. Hukum surgawi, 1000, bagian kecil, bagian besar, puncak, bagian besar, bagian besar, bagian kecil, bagian besar, immortal wajah hukum, immortal tertinggi, masa, immortal tertinggi, immortal masa, immortal. Saat ini aku berada di tingkat Xiantian. Bisa menarik esensi spiritual untuk menempa tubuh Fajra. Orang biasa berhenti di Xiantian, naik lagi perlu teknik tingkat tinggi dan batu spiritual. Keluarga Ye tidak mampu menanggungnya. Aku selalu menekan tingkatanku untuk memolesnya, tapi setelah membunuh orang paviliun harta immortal, krisis sudah tiba. Saat fajar menyingsing, kedua tanganku membentuk segel. Harus segera meningkatkan kekuatan. Seketika, energi spiritual putih yang sangat banyak membanjir dari langit dan bumi, langsung masuk ke titik di antara alisku. Sial, leluhur, menara bermasalah, Bukankah kamu sudah berhasil? Aku tidak tahu bagaimana menghentikannya. Aku akan meledak. Tazu kembali diam. Auraku melonjak gila-gilaan. Energi spiritual berlebihan di dantian. Tubuhku hampir pecah. Aku tidak bisa menahan lagi. Langsung pingsan. Saat pingsan, tingkatku melonjak dari Zen Fajing ke Wan Fajing. Energi spiritual yang melimpah, masih mengalir masuk, tapi tubuhku tidak malah runtuh. Sebaliknya, perlahan-lahan tercerna. Sedikit energi spiritual ini, bagaimana bisa meledakkan tubuh bawaan legendaris? Biarkan dia merasakan sedikit penderitaan. Di kemudian hari, barulah dia tahu berhati-hati. Keesokan harinya, aku bangun. Langsung menyadari bahwa aku sudah mencapai Wan Fajing. Hahaha, aku langsung sangat gembira. Tekniknya berhasil. Setelah satu shichen. Aku kembali ke kamar untuk merapikan barang-barang. Bersiap pergi ke Qingzhou Guanshuan Academy, aku tidak akan duduk menunggu mati. Akan aktif mendatangi dan membunuh Zhao Yu. Merapikan sebentar. Kakak laki-laki Yenan dan kakak ipar Lie masuk. Ini pakaian dan barang sehari-hari. Dan 900 keping kristal spiritual di cincin penyimpanan. Kakak ipar, kristal spiritual ini tidak bisa aku terima. Pergi ke akademi ini, di mana-mana butuh uang. Kamu tidak bisa tanpa ini. Aku masih ingin menolak. Kakak ipar langsung memasukkan itu ke tanganku. Kita semua keluarga sendiri. Jangan sungkan, kalau di luar perlu belanja ya belanja. Kalau uangnya kurang, kirim surat saja ke sini. Kakak ipar, aku pergi dulu. Setelah berkata begitu, aku langsung berbalik dan pergi. Kakak dan kakak ipar hanya berdiri di sana. Melihatku pergi sampai jauh. Pangeran Ye Tianming sudah mencapai realm 10.000 hukum. Mungkin mengancam posisi Anda. Lebih baik. Hahaha. Sang kakak menampar dengan punggung tangan, langsung membuat orang tua itu berlutut. Kalau aku, Yenan, tidak bisa menerima saudara menjadi lebih kuat, masih pantas disebut pangeran? Semakin hebat Tianming, semakin beruntung keluarga Ye. Mengadu domba dan memisahkan. Pantas mati, seret dia, seret keluar untuk diberi makan anjing. Sekarang aku
adalah kepala keluarga Ye. Mulai besok, kalian tidak perlu berlatih mati-matian. Kalau perlu istirahat, ya istirahat. Kak Yezong, kami tidak takut susah. Kami berlatih untuk kebangkitan keluarga Ye. Mari kita berlatih bersama. Berlatih, berlatih. Usaha tidak ada artinya di hadapan bakat. Mendengar itu, semua orang langsung diam semua. Tunggu sampai aku jadi maharaja. Langsung tingkatkan darah seluruh klan. Biarkan kalian semua langsung terbang. Aku meninggalkan keluarga Ye. Langsung menuju luar kota. Naik kereta kuda menuju Akademi Guanshuan di Gunung Qingzhou. Portal teleportasi setengah Shichen butuh 90 spirit kristal. Aku pilih kereta kuda, kurang dari 10 spirit kristal. Aku pilih kereta kuda kurang dari 10 kristal spiritual. Hematlah sebisa mungkin. Setengah jam setelah keluar kota. Sampai di lereng bukit yang sepi. Aku mengeluarkan pedang Jalan Dao dan memeriksanya dengan teliti. Pedang ini telah menemani sejak kecil. Pernah membantuku melintasi 3 alam membasmi iblis. Potensinya sangat besar. Ditambah lagi dengan Tazu yang misterius. Aku tahu, latar belakangku pasti tidak sederhana. Tapi Tazu tetap tidak mau mengungkapkan sepatah kata pun. Aku juga tidak bisa mengetahuinya. Saat melewati jembatan batu, aku mengeluarkan semua cincin penyimpanan Zhao Xiu dan lainnya. Aku melemparkannya ke sungai Tuan Jie. Tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Apa yang kau lakukan ini? Aku lihat tadi kau menghitungnya. Itu lebih dari 2000 kristal spiritual. Aku tidak menjawab. Hanya diam-diam memandangi air sungai yang deras. Tidak mau banyak bicara. 3 jam kemudian. Sudah larut malam. Bulan purnama bersinar di langit. Aku mengendarai kereta sampai separuh jalan. Tiba-tiba berhenti. Di samping api unggun di pinggir jalan, duduk seorang wanita cantik jelita dengan jubah putih bulan, sedang memanggang ikan. Datanglah, duduk sebentar. Pandanganku tidak lama tertahan di wajahnya. Lompat dari kereta, dan duduk di samping api. Kemarin, Zhao Xiu dari keluarga Zhao dan orang-orang dari paviliun harta sakti semuanya tewas. Aku menunduk dan memain-mainkan api. Diam 1000 bahasa. Tidak mau menanggapi uji cobanya. Aku sudah periksa. Yang paling bertentangan dengan Zhao Xiu adalah keluarga Ye. Yang paling bermasalah dengan Zhao Xiu adalah keluarga Ye. Kamu tanya dia. Aku tetap diam, ekspresi wajahku tak berubah. Tak mengaku, juga tak menyangkal. Kamu yang melakukannya? Ada buktinya? Cincin penyimpanan Zhao Xiu dan mereka pasti ada pada kamu. Karena cincin penyimpanan itu tidak ada. Kamu mau menyita? Harus ada surat penyitaan yang sah. Aku tidak punya cincin penyimpanan. Wanita itu langsung mengambil kertas dan pena. Cepat-cepat menulis dan mencap. Memberikan kertas itu kepada saya. Surat penyitaan yang kamu mau sudah aku tulis. Seluruh Qingzhou. Siapapun yang aku mau selidiki, aku bisa selidiki. Aku melihat capnya. Hatiku bergetar. Sun Yi. Dia ternyata adalah inspektur akademik yang melakukan patroli dengan kabinet. Dia ternyata membawa. Aku menerima surat penyitaan. Tangan kiri menggenggam erat pinggang. Pedang Jalan Dao mulai waspada. Wanita itu melirik pedang di pinggangku. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Dengan sedikit nada menggoda. Kalau kamu mengaku sendiri, aku anggap kamu mengaku. Masih ada kesempatan untuk menghindari hukuman mati. Tapi aku benar-benar menyarankan kamu jangan mencabut pedang untuk menghabisi. Silakan kamu selidiki. Setelah mengatakan itu, aku memberikan cincin penyimpanan dan pagoda kecilku. Berhadapan dengan penyitaan dengan tenang. Wanita itu tidak menerima. Dia hanya menatapku dengan tajam. Ekspresinya sedikit berubah. Sepertinya aku meremehkanmu sedikit, menganiaya keluarga Ye. Kamu punya alasan dan motif untuk membunuhnya. Sekarang aku bisa menangkap seluruh anggota keluarga kamu. Kamu pikir mereka bisa tahan hukuman Zhao Yu? Mataku sedikit terpejam. Niat membunuh mulai muncul di hati. Tangan kiri menggenggam erat pedang Xingdao. Aku memang tidak punya bukti. Sekarang kamu bisa pergi. Aku mengerutkan kening. Penuh dengan rasa heran. Sungguh tidak bisa menebak tujuan sebenarnya dia. Aku menatapnya sebentar. Berbalik dan bersiap mengendarai kereta pergi. Tak mau berlama-lama lagi. Ye Tianming. Kamu ingat. Namaku Nanling Zhao, sekarang aku mengincarmu. Kamu harus hati-hati. Aku menatapnya sekali lagi. Tak banyak bicara. Mengendarai kereta dan menghilang dalam kegelapan. Setelah aku pergi, seorang pria tua muncul di belakang Nanling Zhao. Bertanya dengan suara rendah. Tuan, kenapa membiarkan dia? Kenapa keluarga Ye membunuh? Hal ini harus diteliti baik-baik. Ayo, jalan kota Qingzhou. Nanling Zhao duduk di tepi jalan, memanggang 2 ikan yang kuning keemasan.
Aroma harum menyebar. Di belakangnya ada 12 pengawal. Semua di atas tingkat Wanfa, wakil kepala kota Qingzhou. Zhou Yuan sendiri menemani. Tak ada yang berani mendekat. Seorang pria berpakaian hitam cepat mendekat, ingin melapor sesuatu padanya. Tunggu saya selesai makan. Orang berbaju hitam mundur dengan hormat. Nan Lingzhao makan dengan elegan, 2 tulang ikan utuh seperti karya seni. Dia meletakkan tusuk kayu. Berbalik melihat wakil kota Zhou Yuan di sebelah, wajahnya tenang. Wakil kota Zhou Yuan. Pembongkaran kuil keluarga Ye setidaknya bernilai 50.000 linjing. Xianbao Pavilion hanya memberi 800. Apa bedanya dengan merampas secara terbuka? Ada hal ini. Nan Lingzhao tidak berbicara. Hanya meliriknya dengan dingin. Tekanan dalam tatapan membuatnya tidak bisa bersembunyi. Siapa yang bertanggung jawab atas ini? Kembali ke kota, ini dipimpin oleh Xianbao Pavilion. Kembali ke kota, ini dipimpin oleh Xianbao Pavilion. Akademi kami hanya bertugas membantu Chou Zuan Lili. Detailnya, bawahan tidak jelas. Kamu tidak bisa mengurusnya. Tuan bisa mengurusnya. Tentu bisa mengurusnya. Tuan tunggu sebentar. Saya akan langsung memberitahu pengurus Xianbao Pavilion. Beberapa saat kemudian, pengurus Xianbao Pavilion yang gemuk datang dengan cepat, kepala penuh keringat. Wajahnya panik. Dia mendatangi Nan Lingzhao. Bersalaman dengan hormat. Menunggu pertanyaan. Bagaimana ini? Tuan, pembongkaran dipimpin oleh Xianbao Pavilion kami. Tetapi sudah dikontrakkan seluruhnya kepada Perkumpulan Dagang Anfan. Perkumpulan Dagang Anfan. Semua yang terjadi malam itu, yaitu perkumpulan dagang yang didirikan oleh keluargaan dari Qingzhou. Itu adalah asosiasi pedagang yang Alis didirikan Nan oleh Lingzhao klan berkerut An dari dalam. Qingzhou. Ekspresinya menjadi sangat serius. Dia tahu betul klan An dari Qingzhou adalah keluarga besar kelas 1. Leluhur mereka pernah melahirkan 3 dewa perang. Dasar mereka sangat kuat. Kemudian Anfan Shanghui mengalihdayakan pekerjaan itu secara berlapis kepada keluarga-keluarga kecil seperti keluarga Zhao. Kami membayar sesuai harga pasar. Setelah dipotong sana-sini, lebih dari 10.000 kristal spiritual jadi hanya 800. Di antaranya juga diselipkan sutra. Zhou Yuan menundukkan kepala, tidak berkata sepatah kata pun, ekspresinya sangat muram. Nan Lingzhao juga terdiam. Masalah ini melibatkan terlalu banyak pihak. Meskipun dia seorang inspektur, tidak mudah baginya untuk ikut campur secara paksa. Menghukum keluarga Zhao, memberi keadilan bagi keluarga Ye, sampai di sini saja, ada masalah. Ini kan 1000 tael. Dan Zhao Yuan sudah mengaku. Manajer yang gemuk itu baru saja hendak membuka mulut untuk berkata sesuatu. Zhou Yuan segera menyela lebih dulu. Ya sudah. Aku tidak akan menulis laporan untuk masalah ini. Nan Lingzhao tidak ada masalah. Nan Lingzhao mengangguk pelan. Tidak berkata sepatah kata pun lagi. Lalu berbalik dan pergi bersama para pengawalnya. Melihat bayangan Nan Lingzhao dan yang lain menjauh, Lao Mo tidak bisa lagi menahan amarahnya. Tidak ada masalah. Apanya? Zhao Yushi adalah murid terakhir dari mentor Xu Zeng dan akan ikut serta dalam kompetisi besar Wanzhou. Sudah pasti dianggap sebagai bakat muda. Menghukum keluarga Zhao? Jangan bermimpi. Keluarga Zhao dari Yancheng. Kita bisa mati tanpa tahu penyebabnya. Kita mati bagaimana saja tidak tahu. Pak Mo, tuan ini sudah marah. Kalau dia terus-terusan menuntut, yang jadi kambing hitam pasti kita berdua. Mendengar ini, Pak Mo langsung pucat pasi, panik dan ketakutan. Marahnya pun hilang sama sekali. Diam-diam saja, pura-pura tidak tahu. Kita bantu keluarga Ye diam-diam, untuk berhutang budi. Hah? Kenapa harus bantu keluarga Ye? Segala hal dalam hidup, semuanya mungkin terjadi. Sekarang keluarga Ye memang lemah, tapi siapa yang berani bilang mereka tidak akan bangkit nanti? Sekarang beri mereka jalan. Kelak mungkin bisa menyelamatkan nyawa kita. Luar kota, Nan Lingzhao mengendarai keledai kecil, berjalan perlahan. Ekspresinya sangat tenang. Tuan, masalah ini dibiarkan begitu saja? Kalau kau adalah Ye Tianming dan keluarga Ye, menghadapi hal seperti ini, apa yang akan kau lakukan? Bunuh. Tapi melanggar hukum ya tetap melanggar hukum. Perasaan, hukum, dan logika, ada aturan, ada kelonggaran, ada yang ringan, ada yang berat, ada yang lambat, ada yang mendesak. Dunia ini luas, mana bisa diukur dengan satu penggaris saja. Setelah berkata demikian, Nan Lingzhao melangkah, langsung muncul di hadapanku. Wajahku berubah drastis. Hatiku sangat terkejut. Tangan kiriku menggenggam erat pedang jalan. Niat membunuh langsung meledak. Ye Tianming, di dunia ini ada Zhao Xiu. Di dunia ini,
Ada orang seperti Zhao Xiu, ada orang seperti kamu, dan ada juga orang seperti saya. Yang penting adalah mana yang lebih banyak. Orang seperti kita terlalu sedikit. Orang seperti Zhao Xiu terlalu banyak. Dunia akan menjadi kacau. Nan Lingzhao mengambil selembar surat perintah penangkapan. Dia mengambil yang milik saya. Dengan jari, dia menggenggamnya dengan lembut. Kertas itu langsung terbakar habis. Menjadi abu. Di hati saya, rasa bingung semakin besar. Tetapi saya tetap tidak mengurangi kewaspadaan. Ye Tianming, kita sama-sama orang yang berjalan di jalan gelap. Lihat siapa yang akhirnya bisa bertahan sampai pagi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan merobek ruang waktu. Dia menghilang di depan saya tanpa jejak. Hanya meninggalkan getaran energi yang lemah. Di hati saya merasa terkejut. Dengan paksa merobek ruang. Kekuatan seperti ini. Setidaknya tingkat Xianze. Jauh di luar kemampuan saya untuk menandingi. Nan Lingzhao. Saya berbalik dan terus mengendarai kereta. Ekspresi wajah sangat serius. Di hati, pikiran beragam. Jika Nan Lingzhao ingin membunuh saya tidak memiliki jalan hidup. Saya tidak suka takdir dikendalikan oleh orang lain. Bertekad untuk mengendalikan segala sesuatu di tangan saya sendiri, di hati saya merencanakan. Zhao Yu, sebelum masuk akademi sudah mencapai tingkat Wanfa. Sekarang memiliki sumber daya guru terkenal. Setidaknya jalan pintas kecil. Bahkan lebih tinggi. Harus mempercepat latihan. Hanya dengan meningkatkan kekuatan, baru bisa menghadapi segala sesuatu yang akan datang. Baru bisa hanya membunuh Zhao Yu. Aku menarik napas panjang, mengeluarkan Tianming Jue, melanjutkan memperbaiki teknik. Sekali diaktifkan, tidak bisa berhenti, harus bisa mengontrol dan melepaskan. Buku mengatakan, energi spiritual hanya salah satu bentuk energi alam. Jika bisa menarik energi spiritual, kenapa tidak bisa menarik kekuatan petir, api, tanah, dan bintang? Aku harus mencoba. Setelah aku mengutarakan ideku, pagoda kecil tidak memberikan respons. Masuk ke dalam keheningan. 10 hari kemudian, aku akhirnya mencapai tujuan, Qingzhou Guanshuan Academy. Pegunungan Qingzhou membentang ribuan li. Diselimuti kabut seperti dunia peri. Ini adalah tempat impian ratusan juta anak muda Qingzhou. Hanya dengan masuk akademi, orang biasa mendapat kesempatan mengubah takdir. Sedangkan akademi menerima 1 dari 10.000. Banyak kuota sudah ditentukan sebelumnya. Aku menjadi penerima khusus karena pola khusus. Berhasil memasuki tanah suci ini. Jika melalui jalur normal, dengan situasi keluarga saya, tidak ada kesempatan masuk akademi. Beberapa saat kemudian, aku mencapai aula di kaki gunung. Aula depan memiliki 3 pintu. Jalur penerima khusus di sebelah kiri hanya ada aku. Jalur biasa di sebelah kanan berbaris panjang. Tengah adalah Guanshuan Dao yang ditinggalkan oleh Guanshuan Jianzu. Jalan ini khusus untuk peserta yang mengalami ketidakadilan. Jika berhasil melewati tantangan, bisa membuat akademi bahkan akademi utama melakukan pemeriksaan diri. Penjaga yang melewati tantangan, hanya 1 orang di seluruh Wanzhou selama ribuan tahun, berhasil lolos. Di bawah tatapan semua orang, masuk ke dalam aula utama. Seorang pemuda tampan sekitar 20 tahun berdiri di depan, sangat ramah. Akhirnya ada 1 orang datang. Halo, saya Zhang Nan, bertugas menyambut siswa penerimaan khusus. Saya mengeluarkan dokumen terkait. Zhang Nan mengambilnya. Memeriksa dan memastikan dengan teliti. Akademi Guanshuan menyambutmu. Dia hendak menandatangani. Seorang remaja berpakaian hitam cepat-cepat mendekat, membungkuk dan berbicara beberapa kata di telinganya. Zhang Nan mengerutkan kening, diam sejenak. Ekspresinya jelas tidak normal. Tunggu. Setelah itu, dia menarik kembali stempelnya. Dan pergi cepat-cepat bersama remaja berpakaian hitam. Saya menyimpan dokumen. Kening terkunci erat. Apakah tangan keluarga Zhao sudah bisa memengaruhi Akademi Guanshuan di sini? Menggunakan hak istimewa. Sampai ke tempatku. Di dalam aula, seorang pria tua sedang berteriak. Pria parubaya di sampingnya menunduk tanpa bicara. Guru, ini. Baru saja mendapat kabar. Keluarga Xiao ingin 1 kuota penerimaan khusus. Minta kami membatalkan 1 siswa penerimaan khusus. Bagaimana bisa seperti ini? Kuota penerimaan khusus sudah ditetapkan. Bagaimana bisa dibatalkan? Ini main-main apa? Apa? Atasan sudah memberi perintah. Guru, keluarga Xiao itu adalah keluarga Xiao dari Nanzhou. Pria tua itu mengangguk dengan wajah pucat. Zhang Nan wajahnya benar-benar muram. Keluarga Xiao dari Nanzhou adalah keluarga kelas 2. Leluhur mereka bersaudara dengan penguasa Guanshuan Jian. Leluhur kita bersaudara dengan Guanshuan Jianzu. Guru, keluarga Xiao berasal dari Nanzhou. Kenapa mereka harus datang ke Qingzhou kita, memperebutkan kuota penerimaan khusus ini?
Hada, Kuota keluarga Xiao di Nanzhou diambil orang. ada yang bisa mengambil kuota keluarga Xiao? Detailnya tidak tahu. Aku hanya tahu, atasan memerintahkan kita membatalkan satu murid penerimaan khusus. Harus dibatalkan. Ini tidak adil bagi murid itu. Sangat tidak adil. Memang tidak adil. Tapi apalagi yang bisa kita lakukan? Ini perintah langsung dari Dewan Tetua. Mereka mau kita batalkan siapa? Di sini hanya ada 2 murid penerimaan khusus. Satu adalah Ye Tianming dari keluarga Ye, keluarga kelas rendah. Satunya lagi dari keluarga Tuoba. Zhang Nan langsung paham. Keluarga Tuoba juga keluarga kelas 2. Punya koneksi dan latar belakang. Jadi yang harus pergi hanya satu orang. Yang pasti dibatalkan adalah aku, Ye Tianming. Tidak bisa. Ini keterlaluan. Berani-beraninya mereka bertindak terang-terangan, melakukan hal yang begitu kotor dan tak tahu mat. Kalau Dewan Tetua tidak menarik kembali perintah ini, gue akan melapor ke kabinet Guan Xuanjie. Setelah berkata begitu, dia langsung berdiri dan pergi. Bapak Fang Xiao, ini benar-benar tidak boleh dilakukan. Dewan Tetua sudah mengeluarkan perintah, Bapak. Paling-paling gue nggak jadi pejabat sialan ini. Setelah berkata begitu, dia langsung berlari keluar. Erba. Sifat Bapak Fang Xiao ini benar-benar. Gak heran, dia terus diturunkan jabatannya dari kabinet luar. Seharusnya tidak seperti ini. Harus diperjuangkan. Gak akan menang melawan keluarga Xiao, kecuali kalau Ye Tianming ini punya latar belakang yang lebih besar dari keluarga Xiao. Kalau tidak, siapapun gak bisa mengubah ini. Tapi ini sangat tidak adil bagi Ye Tianming. Banyak hal yang tidak adil di dunia ini. Tidak punya kemampuan, tidak punya sandaran, hanya bisa menahan diri. Zhang Nan menghela napas dengan pasrah. Dia sangat paham betapa menakutkannya kekuatan keluarga Xiao. Sama sekali tidak mampu melawan. Kualifikasi rekrutmen khususku, begitu saja dengan mudah dijatuhi hukuman mati. Fang Xiao langsung menuju ke Dewan Tetua. Di dalam ruangan hanya ada satu tetua yang duduk di sana. Kamu mau apa? Perbuatan keluarga Xiao seperti ini tidak adil bagi anak itu, Ye Tianming, juga tidak sesuai aturan. Akademi juga seharusnya tidak membuka pintu belakang untuk mereka. Ini perintah dari Dewan Tetua. Kamu cukup jalankan saja. Aku tidak akan menjalankannya. Kalau kalian tetap mau melakukan ini, maka aku akan melapor. Lapor ke Guan Xuanjie, lapor ke kabinet luar. Kabinet luar nggak bisa, ya, standar luar tidak baik. Aku akan melapor ke bagian internal juga tidak bagus. Aku akan melapor ke Tuan Muda untuk berhenti. Fang Xiao, jangan membuat masalah. Akademi ini menerima siswa. Ini terkait seleksi ofisial, upacara besar seleksi talenta universal. Jika kita tidak mengambil tindakan dengan strategi menyerang hati, membiarkan keluarga bangsawan, sekte, dan orang berkuasa berbuat semaunya, lalu, banyak orang biasa di dunia ini, apakah mereka masih memiliki harapan? Dia melunakkan nada bicaranya menjadi lebih serius dan mendesak. Lanjutkan membujuk Guru Gan. Guru Gan, Ye Tianming berasal dari keluarga kelas rendah. Dia mungkin adalah harapan seluruh keluarga mereka. Jika kita mencabut hak penerimaan khususnya kali ini, akan membuat seluruh keluarga mereka kehilangan harapan. Fang Xiao, kamu begitu membela Ye Tianming. Apakah dia adalah keluarga kamu? Aku tidak mengenalnya. Dapat. Aku hanya ingin mengatakan, akademi kita harus fair dan adil, memberikan harapan kepada lebih banyak anak muda dan orang biasa, memiliki masa depan. Ini juga adalah tujuan awal pendekar Guan Xuan mendirikan akademi. Guru Gan berhenti sejenak. Ekspresinya kompleks. Tidak lagi membantah kata-kata Fang Xiao, istri cucunya memasak obat, bisa sedikit mengatur. Disakan. Guru Gan, kamu pergi dulu. Fang Xiao melihatnya. Tidak lagi berbicara lebih banyak, berbalik dan meninggalkan dengan tegas. Berbalik dan pergi dengan tegas, orang yang keras kepala, pantas saja dia dikucilkan di Guan Xuanjie. Saat itu, seorang pria tua keluar dari tempat tersembunyi, dengan senyuman di wajahnya, aura yang luar biasa. Sudah lama dengar kalau keluarga Fang sulit diajak bergaul. Setelah bertemu hari ini, memang benar. Orang ini adalah kepala keluarga Xiao, Xiao Yun. Penguasa keluarga Xiao dari Zhou Selatan. Saudara Xiao, masalah ini tampaknya tidak mudah diselesaikan. Dia sangat tahu latar belakang Fang Shuo yang istimewa. Meski keluarga Fang adalah keluarga kelas 3, leluhur mereka, Fang Yu,
pernah diberi jabatan oleh kabinet untuk mengawasi biro inspeksi, dan memiliki hubungan yang erat dengan pemilik pedang Guanshuan. Tidak ada yang berani menyentuhnya dengan mudah. Tentu saja, rencana ini tidak bisa diganggu. Kita bisa mengusiknya dengan urusan bisnis, tapi tidak bisa menyentuh Fang Xiao ini. Maksudmu, Saudara Xiao? Bagaimana jika pemuda bernama Ye Tianming itu secara sukarela melepaskan kuota penerimaan istimewa ini? Bagaimana kalau dia tidak mau melepaskannya? Raja Xiao tersenyum tipis. Senyumnya tanpa sedikit pun kehangatan, menggigilkan hingga ke tulang. Kalau dia tidak mau menjaga martabatnya, kita bantu dia menjaganya. Aku menunggu sebentar di aula utama. Hati saya gelisah. Selalu merasa akan ada perubahan yang terjadi. Saat itu, seorang pria parubaya berjalan langsung masuk. Pandangannya tertuju padaku. Pandangan mereka tertuju padaku. Kau pasti Ye Tianming, kan? Iya, kamu. Izinkan aku memperkenalkan diri dulu. Aku berasal dari keluarga Xiao dari Nanzhou. Hatiku bergetar. Keluarga Xiao dari Nanzhou. Keluarga kelas 2 papan atas. Pengaruhnya sangat besar. Ternyata benar mereka datang untukku. Begini, Ye Tianming. Karena beberapa alasan khusus, keluargaku menginginkan satu kuota penerimaan khusus di Qingzhou. Aku langsung paham. Orang ini datang untuk merebut kuota penerimaan khususku. Ternyata memang ada hubungannya dengan keluarga Xiao. Tenang saja. Keluargaku tidak akan meminta begitu saja. Asalkan kau dengan sukarela mengundurkan diri, keluargaku bersedia memberikan 10 pil-pil Qi. Sepengetahuanku, keluarga Ye adalah keluarga kelas terbawah. 10 pil-pil Qi ini akan sangat membantu kalian. Bagaimana menurutmu? Aku diam 1000 bahasa. Meski 10 pil-pil Qi ini berharga, nilainya jauh di bawah 1/10.000 dari kuota penerimaan khusus. Sumber daya latihan yang didapat setelah masuk akademi tidak bisa dibandingkan dengan pil Qi. Dia jelas-jelas menganggapku bodoh. 15 pil. Tidak bisa lebih dari itu. Nada bicaranya yang tak terbantahkan, sama sekali tidak disembunyikan. Seolah aku harus menyetujui. Kuota penerimaan khusus ini sudah diumumkan resmi dan dikunci oleh akademi. Jika kalian menginginkannya, silakan minta akademi membatalkan kuotaku. Bukan begitu? Kami tidak bisa berurusan dengan akademi. Tapi kami bisa berurusan denganmu. Tapi kami bisa mengatasi kamu. Kamu boleh menolak. Tapi aku harus kasih tahu kamu, ini sangat bodoh. Kamu nggak mikirin diri sendiri. Setidaknya mikirin juga keluargamu. Gimana menurutmu? Dia ancam orang yang paling kusayangi. Kali ini aku benar-benar nggak bisa tahan lagi. Coba sentuh mereka sedikit saja. Hari ini, Ye Tianming taruh kata-kata ini di sini. Berani kau ulurkan tangan? Aku pasti buat kau bayar 100 kali lipat. Pria parubaya itu terkejut, lalu niat membunuhnya meledak. Wajahnya menjadi bengis. Apa? Apa katamu? Silakan coba saja. Apakah Ye Tianming pernah takut? Sudah terlanjur berantem. Maka nggak ada jalan mundur lagi. Ada batasan tertentu. Kalau dilanggar, harus bayar dengan nyawa, dia akan segera menyerang. Aku juga langsung genggam erat pedang Xingdao di pinggang. Tepat pada saat itu, Fang Xiao tiba-tiba berlari masuk. Menghalangi di depanku. Xiao Nu, ini kan akademi, berani kau beraksi di sini? Dia orang rendahan. Berani menghina aku. Fang Xiao menatapku. Aku membungkuk hormat dalam-dalam, menekan amarah di hati. Tuan, kuota penerimaan khususku, diberikan oleh akademi. Sekarang keluarga Xiao paksa dengan kekuasaan. Membeli paksa kuotaku dengan 15 butir pil penarik Qi. Bahkan mengancamku dengan keluargaku, keluarga Ye. Boleh tanya, apakah ini disetujui akademi? Boleh tanya, ini udah disetujui akademi ya? Wajah Fang Xiao pucat pasi. Bahkan jenggotnya gemetar. Sudah bertahun-tahun gak ada yang berani seenaknya di depan dia. Xiao Nu, kamu sudah gila ya? Di depan gue, berani-beraninya ganggu orang di institut gue, masih anggap gue dekan gak sih? Aku dan Xiao Nu sama-sama punya bukti. Gak ada yang nyangka Fang Xiao bakal langsung marahin. Pengawas. Fang Xiao berteriak keras. Beberapa pengawas langsung masuk ke aula. Berdiri siap perintah. Orang-orang ini melanggar aturan. Ancam murid akademi di depan umum, tangkap sekarang. Fang Xiao, keluarga Xiao udah ratusan tahun di Qingzhou. Jangan coba-coba pakai nama keluarga Xiao buat nakutin. Ini akademi Guanshuan, bukan kuil leluhur keluarga lo. Pengawas, tangkap dia. Ye Tianming, lo emang gak tahu malu ya? Hari ini lo mati. Berhenti. Mundur. Fang Xiao, Xiao Nu. Dia salah apa? Lo berani tangkap dia? Dia terang-terangan ancam murid akademi di sini. Ada buktinya? Nggak ada bukti. Ngapain lo tangkap orang? Aku punya bukti. Belum selesai bicara. Elder Gan tiba-tiba kibaskan lengannya.
Buktinya langsung jadi abu. Aku lihat Elder Yu. Ekspresinya tenang. Diam aja. Elder Gan, kita ketemu di dunia Guanshuan. Lo ikut gue. Nggak usah ke dunia Guanshuan. Ini perintah mutasi terbaru. Mulai hari ini, kamu ditugaskan sebagai wakil dekan Fakultas Budaya di Akademi Guanshuan, Chuzhou. Wajahku berubah mendadak. Uzu berada di peringkat terbawah di antara semua wilayah. Ini jelas-jelas penurunan pangkat. Hatiku penuh dengan rasa bersalah. Tahu bahwa aku telah mencelakakan Tuan Fang Xiao. Elder Gan, trik yang bagus. Keluarga Xiao, trik yang bagus. Tapi tidak apa-apa, jangan bicara soal penurunan pangkat. Bahkan jika aku dipecat, tidak ada yang bisa menghentikanku. Pemuda, ayo kita pergi ke dunia Guanshuan. Aku tidak percaya mereka bisa menguasai seluruh Guanshuan. Langit alam semesta. Kurang ajar. Aura kuat menyelimuti keduanya. Dia sudah mencapai tingkat dewa. Apa, kau masih ingin membunuh kami? Gagal membungkam kami? Wajah Elder Gan sangat pucat. Dia tidak berani membunuh Fang Xiao. Leluhur keluarga Fang memiliki hubungan yang sangat dalam dengan Master Pedang Guanshuan. Membunuh Fang Xiao pasti akan menimbulkan bencana besar. Dia hanya bisa menekan keinginan membunuhnya. Hanya bisa melihat kami pergi. Xiao Nuo. Baru beberapa langkah berjalan. Seorang pemuda berlari cepat mendekat. Fang Xiao terlihat terkejut. Fang Lian. Kenapa kau datang? Fang Lian cepat-cepat maju. Berbisik beberapa kata di telinga Fang Xiao. Setelah mendengarnya, wajah Fang Xiao berubah drastis. Dia menoleh tajam ke arah Elder Gan dan Xiao Nu, tertawa karena marah. Baik. Elder Yu dan keluarga Xiao, kalian trik yang bagus. Tangan kalian bahkan sudah merambah ke dalam keluarga Fang. Hari ini aku akan mengatakan ini. Bahkan jika cucu perempuanku tidak bisa masuk seperti yang diinginkan, aku pasti akan pergi ke dunia Guanshuan dan membeberkan semua perbuatan kalian kepada publik. Akan kuumumkan semua perbuatan kalian. Kalau mau bunuhku, silakan. Ingat ini baik-baik, berbuat jahat dalam gelap, bisa sembunyikan dari mata manusia, tapi tak bisa sembunyikan dari mata langit. Dewa, selalu mengawasi dari atas, perbuatan kalian yang seperti ini, pasti akan mendapat balasan suatu hari nanti. Fang Xiao, otakmu bermasalah ya? Ye Tianming bukan saudara atau kerabatmu, kenapa kau harus seperti ini? Wasiat leluhur keluarga Fang. Jika masuk istana menjadi pejabat, harus tak merasa malu pada langit, tak merasa malu pada bumi. Hati nurani tak boleh dikhianati. Niat membunuh di mata Xiao Nu meledak. Keluarga Xiao tak boleh biarkan Fang Xiao buat masalah di Guanshuanje. Mata Guru Yu juga penuh niat membunuh. Diam-diam memerintahkan untuk menutup semua perangkat awan di toko. Tuan, Anda adalah pejabat yang baik. Aku tak boleh menyeret Anda ke dalam masalah. Tanpa menunggu Fang Xiao bereaksi, aku langsung berbalik badan. Langsung menuju jalan ujian Guanshuan. Jangan biarkan dia menerobos jalan ujian Guanshuan. Wajah Guru Yu berubah drastis. Dia sendiri yang turun tangan. Menghantamku dengan satu pukulan. Kekuatan tingkat immortal membanjir keluar. Ye Tianming dari keluarga Ye, King Zhou. Hari ini membawa ketidakadilan besar, khusus menerobos jalan ujian Guanshuan, memohon bertemu pemilik pedang Guanshuan. Sinar emas menyembur dari jalan ujian Guanshuan, membungkusku dan Guru Yu, serangan penuh mereka langsung menghilang. Jalan ujian Guanshuan sepenuhnya aktif. Jalan ujian Guanshuan diaktifkan. Diselimuti sinar emas. Wajah Guru Yu langsung pucat pasi. Dia sama sekali tak menyangka aku berani menerobos jalan ujian Guanshuan. Begitu jalan ini terbuka, karier politiknya hancur total. Sekali pikiran ini muncul, niat membunuh meledak. Xiao Nu awalnya terkejut lalu tersenyum sinis. Guanshuan Dao punya 3 rintangan selama 1000 tahun. Hanya 1 orang yang lolos rintangan pertama. Butuh 10 orang dengan tingkat yang sama. Untuk membunuh yang gagal, pasti mati. Dia yakin aku pasti mati. Berita Guanshuan Dao dibuka kembali menyebar ke seluruh Wanzhou dalam sekejap, disiarkan langsung serentak di seluruh kota. Di dalam kota Qingzhou, keluarga Ye bergegas ke alun-alun Xianbaoge. Kau sadar jalan apa yang kau paksakan? Dan Qiu Chen telah menetapkan malam ini alun-alun Guangxi sudah penuh dengan puluhan ribu orang. Layar cahaya di udara menayangkan gambarku. Kak Tianming. Murid-murid keluarga Ye bersorak gembira, hanya Yenan yang wajahnya serius. Tahu aku mengalami ketidakadilan di akademi. Semua yang tinggal di sini untuk menonton. Setiap orang harus membayar 3 kristal spiritual. Pemimpin mengancam yang bertanya, orang-orang marah tapi tak berani berkata. Perempuan berbaju hijau di tempat gelap diam-diam mencatat pelanggarannya. Di depan aula ujian Guanshuan Shuyuan Qingzhou, sudah penuh sesak dengan orang. Semua siswa datang untuk melihatku menembus Guanshuan Dao. Pandanganku teguh perlahan berjalan menuju pintu masuk. Sudah tidak ada jalan lain. Hanya dengan menembus Guanshuan Dao baru ada secercah harapan Tazu. Kau kenal Tuan Pedang Guanshuan? Ini hebat.
Di kampung halamanku adalah pujian untuk orang, maksudnya. Tuan Pedang Guanshuan. Terkenal di seluruh dunia. Jika kau bertemu dengannya, apa yang akan kau katakan? Aku ingin bertanya padanya. Apakah dia tahu dunia ini begitu gelap? Xiao Ta diam, aku tidak berkata lagi. Dengan tekad bulat, aku melangkah masuk ke Guanshuan Dao. Aku melangkah masuk ke Guanshuan Dao. Langsung memasuki ruang waktu yang hampa. Di depan, terkumpul 10 bayangan Wan Fajing. Bagaimana kau akan mengalahkan mereka? Gemuruh. 10 bayangan itu serentak memanggil petir ilahi. 20 petir langit jatuh ke telapak tangan. Kekuatan petir menyapu seluruh area. Tekanannya hampir membuat orang sesak napas. Pertarungan hidup mati pun dimulai. Aku segera mengaktifkan Tianming Jue. Energi langit dan bumi membanjiri tubuhku dengan gila-gilaan. Auraku melonjak drastis. Di atas kepalaku juga terkumpul puluhan petir, bersiap memakai petir untuk menempa tubuh, menyerang Xiao Jiejing. Kau mau paksa menerobos? Kau gila. Hatiku sudah bulat. Akan meminjam petir ilahi untuk menempa tubuh, menyerang Xiao Jiejing. Menguji apakah teknik ini bisa menelan petir. 10 bayangan misterius Wan Fajing serentak bertindak. 20 petir sekaligus menghujamiku. Hidup atau mati, tergantung satu langkah ini. Petir yang mengamuk langsung menenggelamkanku dalam gelombang tak berujung. Di area petir, kilatnya perlahan-lahan menghilang. Hatiku bergetar. Langsung menyadari keanehan. Hahaha, Tianming Jueku benar-benar bisa menelan energi petir. Separuh petir tertelan. Separuhnya lagi menempa tubuh fisik. Tubuh fisikku mulai berubah dengan cepat. Semakin kuat. 10 bayangan itu menyadari keanehan. Langsung membawa tombak petir menyerang. Auranya sangat ganas. Aku tidak akan berhadap-hadapan langsung dengan mereka. Memilih mundur sambil menyerap petir. Berusaha menghemat tenaga. Meski ditahan oleh 10 bayangan dan menjadi pasif. Tapi aku tetap hidup karena menelan listrik seiring dengan semakin banyak listrik yang diserap. Tubuh fisik saya mengalami perubahan total. Kulit dipenuhi pola cahaya dan listrik. Boom. Aura saya meledak. Tubuh fisik saya menjadi transparan seperti kristal, berhasil mencapai jalan kecil. Hahaha, di jalan kecil, aku mengibaskan lengan. 2 bayangan langsung terlempar. Setelah mencapai jalan kecil, listrik dari 1000 metode tak bisa melukai saya lagi. Aku akhirnya menguasai kendali. Tapi saat itu, aura 10 bayangan itu tiba-tiba meningkat drastis. Dan juga hendak mencapai jalan kecil. Senyum di wajah saya langsung hilang. Tak pernah terduga bayangan bisa meningkat sesuai tingkat saya. Teknik menebas langit dan mengeluarkan pedang. Aku langsung menyerang dengan pedang jalan. Mengeluarkan pedang dengan cepat, pedang berdengung. Pedang saya masuk sarung, keluar lagi, tubuh bergerak cepat. 1 pedang, 1 bayangan pedang. 1 pedang, 1 dalam bayangan. Beberapa detik, 7 bayangan terbunuh. 3 bayangan yang tersisa sudah mencapai jalan kecil dan juga memiliki pedang panjang. Kemampuan penyerang semuanya mereka tiru. Tempat ini ternyata tempat latihan gratis yang ideal. 3 bayangan jalan kecil langsung bergerak cepat. 3 bayangan teknik menebas langit dan mengeluarkan pedang mendekat. Aura mereka mengerikan. Aku maju, bukan mundur, cahaya pedang. Bertabrakan terus mundur. Lalu maju lagi. Dalam cahaya pedang. Aku akan menggunakan bayangan. Aku akan menggunakan bayangan ini untuk melihat kelebihan dan kekurangan teknik pedangku. Beberapa saat kemudian, aku sadar kecepatanku kurang. Teknik pedang tidak cukup licik. Reaksi lambat. Dan kurang pengalaman bertarung. Tiba-tiba, aku mendapat ide. Muncul sebuah pikiran di hati. Apakah daya ledak teknik pedang menebas langit bisa ditumpuk? Ketika bayangan datang lagi, aku menutup mata dan menggenggam pedang. Saat menarik pedang dan menebas, sarung pedang kembali. Lalu menarik pedang lagi, boom. Cahaya pedang meledak, 3 bayangan langsung hancur. Tapi pedang dan sarung pedangku juga pecah, energi lengan kanan menghilang. Aku tidak mengajarimu untuk menumpuk. Kenapa kamu berani melakukan ini? Hahaha. Bisa menumpuk 2 kali, maka bisa menumpuk lebih banyak. Teknik pedang ini tidak ada batasnya. Bagaimana kamu bisa berpikir untuk menumpuk? Apakah ada orang yang pernah menumpuk sebelumnya? Teknik pedang ini minimal tingkat bumi. Bahkan lebih tinggi. Benar kan, Tazu? Aku juga mendapatnya secara tidak sengaja di tempat misterius. Tidak tahu tingkatnya. Aku paham. Aku paham. Xiao Ta terdiam sejenak. Tak bisa berkata-kata lagi. Aku duduk dengan mata tertutup, mengalirkan energi, menata luka. Di sekeliling, ruang kosong tanpa suara mengalir, tak tahu sudah berapa lama. Ketika membuka mata lagi, sekitar sudah berganti dunia. Di ujung ruang kosong, sebuah pintu tua berdiri kokoh. Di pintu ada simbol-simbol yang berputar, seperti menunggu aku masuk. Wah, tempat langsung ramai. Wah, suasana langsung ramai. Semua orang melihatku dengan terkejut. Aku bahkan melewati rintangan pertama. Yu Janlo dan Xiao Nu wajahnya pucat.
sangat panik. Mereka tidak pernah menyangka aku bisa melewati rintangan yang pasti mati ini. Dia tidak boleh hidup, harus membunuhnya. Kamu sudah gila? Jika sekarang bertindak, keluarga Xiao Qing seluruhnya tidak bisa menyelamatkanmu. Ya, Xiao Nu langsung tersadar. Sorot mata kembali normal dari kegilaan. Dia akhirnya sadar ada yang tidak beres. Xiao Nian Ye Tenming menembus rintangan Suendo, siaran langsung, membunuh di depan umum pasti memicu kemarahan. Saat itu tidak ada yang bisa melindunginya. Keluarga Xiao juga akan terlibat. Kamu bukan Guan Xuin. Xiao Nu langsung tersadar. Sorot mata kembali normal dari kegilaan, dia akhirnya sadar, ada yang tidak beres. Ye Tenming menembus rintangan Guan Shendao, siaran langsung, membunuh di depan umum pasti memicu kemarahan, saat itu tidak ada yang bisa melindunginya. Keluarga Xiao juga akan terlibat. Dia baru melewati rintangan pertama. Masih ada 2 rintangan. Takut apa? Mereka berdua mulutnya pura-pura tenang. Tapi hati mereka sudah penuh dengan kecemasan, takut aku melewati semua rintangan, aku memasuki pintu kedua. Cahaya putih menyilaukan. Refleks menutup mata. Saat mata terbuka lagi, pemandangan di depan mata sudah berubah total. Aku bahkan berada di kebun sayur. Di sekeliling ditanam buah-buahan. Di udara menyebar aroma tanah yang segar. Sudah lama tidak ada orang datang. Ibu adalah? Aku adalah penguji rintangan kedua kamu. Silakan ibu memberikan soal. Silakan, senior, berikan soal ujian. Tidak usah terburu-buru. Tunggu saya selesai menggemburkan tanah ini. Dunia ini adalah nyata. Benarkah nyata? Bagaimana saya bisa sampai di sini? Dengan cara yang saat ini tidak bisa kamu pahami. Tazu. Dulu kamu pasti sangat sukses, ya? Tentu saja. Dulu saya di bawah 3 pedang. Saya tak terkalahkan 3 pedang. Saat ini saya disegel. Hanya bisa memberimu petunjuk. Jangan berharap. Saya harus mengandalkan diri sendiri. Mengapa kamu memilih saya? Saya rasa kamu adalah orang yang ditakdirkan. Masa depanmu sangat cerah. Setelah mendengarnya, saya terdiam sejenak. Alasan ini terlalu sembrono. Sudah. Saya tersadar. Melihat wanita itu membawa cangkul mendekat. Hati saya gelisah. Jalan Guanshuan, hanya satu orang yang lulus dalam 1000 tahun. Jika bukan karena sudah tidak ada jalan keluar, saya pasti tidak akan mengambil risiko. Wanita itu memandang saya. Pandangannya jatuh pada menara kecil di pinggang saya. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Ekspresinya misterius. Xiao tak menyadari pandangannya. Langsung diam. Bahkan tidak berani mengeluarkan sedikit pun aura. Ikut saya, dia membawa saya ke halaman di samping kebun sayur. Di halaman, meja kayu dan bangku lengkap. Di atas kompor, teh sedang direbus. Asap teh mengepul. Aroma teh mengepul. Sangat elegan. Silakan duduk. Dia menuangkan 2 cangkir teh. Mengambil keranjang buah yang penuh dengan tomat dan mentimun. Semua hasil tanam saya sendiri, silakan cicipi. Tak ada mood untuk makan. Jangan nervous, tahap ini sangat mudah. Saya hanya akan menanyakan 1 pertanyaan. Senior, mohon ditanya. Apakah Guanshuan Jianzu seharusnya ada? Saya dan Xiaota sama-sama terdiam. Pertanyaan ini terlalu mengejutkan, membuat saya tidak tahu bagaimana menjawabnya. Saya terdiam mendengar pertanyaan ini. Saat itu, saya tidak tahu bagaimana harus merespons. Guanshuan Jianzu adalah pencipta Guanshuan Universe. Dia adalah keyakinan dan dewa bagi banyak orang. Pertanyaan ini sungguh tidak patut. Saya diam-diam khawatir dia sedang melakukan phishing. Dengan kemampuan saya saat ini, belum cukup untuk membuat senior khusus datang, memancing saya. Junior hanya penasaran, kenapa senior menanyakan hal ini. Dan apalagi yang akan dikatakan? Ini hanya pertanyaan sederhana. Kamu hanya perlu mengatakan apa yang ada di hati. Pertanyaan ini adalah tes untuk tahap ini. Ya, jawabannya tidak ada standar. Kalau saya merasa kamu menjawab dengan baik, kamu berarti sudah lolos. Saya paham. Saya mengambil cangkir teh. Meneguk sedikit. Masuk ke dalam perenungan yang mendalam. Wanita itu memandang saya dengan tenang, teh yang sudah dingin diisi kembali, Xiaota juga diam-diam menanti. Xiaota juga diam-diam berharap. Ia ingin tahu bagaimana aku akan menjawab pertanyaan yang mengguncang dunia ini. Karena dia pernah mengatakan ingin memberi harapan kepada generasi muda. Memberi martabat kepada yang lemah. Membuat alam semesta menjadi lebih baik. Lebih tepatnya, mereka tidak mempercayai dia. Melainkan, mempercayai ide-idenya. Namun, ide-ide indah ini tidak mungkin bisa diwujudkan olehnya sendiri. Kenapa satu orang tidak bisa? Karena sifat manusia memang seperti itu. Ada yang mengatakan manusia lahir dengan dosa asal. Ketamakan, keinginan, dan kejahatan tertanam dalam sifatnya.
Tak ada peradaban atau sistem yang bisa menghilangkannya secara total. Seperti dunia sekarang ini. Semua orang membenci hak istimewa. Tapi giliran sendiri, mereka menikmatinya dengan tenang. Yang dibenci orang bukan hak istimewa, melainkan karena mereka sendiri tidak punya hak istimewa. Di bawah diri sendiri, harus ada hierarki yang ketat. Di atas diri sendiri, harus ada kesetaraan. Inilah sifat manusia. Struktur kekuasaan pemerintah. Meski kuat, tak bisa mengubah sifat manusia. Aku menggigit sepotong timun. Berpikir sejenak. Lalu berbicara dengan perlahan. Jadi, aku rasa Guanshuan Jianzu tidak boleh ada. Yang kamu katakan sebelumnya masih kurang. Juru selamat hanya bisa berupa ide di hati manusia. Tak boleh berupa orang yang hidup. Semua orang menumpuk harapan mereka pada satu orang. Pasti tidak akan berhasil. Dia harus hidup dalam keyakinan. Bukan muncul dalam realitas. Bagus, kata-katamu bagus. Pantaslah, aku yang mengajarimu. Setelah mendengarnya, aku terdiam. Senyum di wajah wanita itu perlahan menghilang. Senyum di wajah wanita itu mulai menghilang. Dia menatapku dengan tenang, sorot matanya sangat mendalam. Membuat orang tak bisa membaca pikirannya. Setelah mengatakan itu, aku mulai merasa cemas. Ucapan ini di alam semesta Guanshuan sangat tidak pantas. Aku khawatir akan membuatnya marah. Pertanyaan terakhir. Apakah menurutmu gagasan pemimpin Guanshuan Jian bisa terwujud? Aku terdiam beberapa saat. Di dalam hati, aku terus memikirkan pertanyaan ini. Sekarang aku tak tahu bagaimana menjawabnya. Keyakinan kadang adalah penipuan. Tetapi jika itu penipuan yang baik, aku bisa menerimanya. Namun kita harus tetap sadar. Jangan diperbudak oleh keyakinan orang lain. Kamu ini memang langka. Hati aku merasa lega. Batu yang menggantung akhirnya jatuh. Tahu bahwa tahap ini sudah aman. Tidak membuat senior marah. Aku akan membuat makanan. Tinggal makan sebelum pergi. Tahap ke-3, tes hati, juga akan aku yang menguji. Ini. Boleh-boleh? Aku semakin merasa senior ini sangat luar biasa. Dunia ini juga terlalu nyata, tidak seperti dunia ilusi. Sangat aneh. Tahu kenapa dia mengajakmu makan? Itu karena kakek Tower ini yang punya pengaruh. Aku mendengar ucapan Tower. Langsung membuka mata besar-besar. Wajahku menunjukkan ketidakpercayaan. Sekarang aku tak bisa berkata-kata. Dia ini terlalu berani. Berkata senior mengajakku makan karena dia, sungguh tidak masuk akal. Tak lama kemudian, wanita itu membuat 3 hidangan, dan 1 sup. Masih diatur di atas meja kayu itu. Makanan beraroma harum. Sangat menggoda. Jangan banyak berpikir, ini memang waktu makan. Tak ada maksud lain. Baik, selama perjalanan aku hanya makan roti. Sudah sangat lapar. Sekarang aku juga tidak sungkan. Mengambil mangkuk dan sumpit, makan dengan rakus. Makan dengan sangat cepat. Untuk alam semesta Guanshuan sekarang. Sekte dan keluarga besar berdiri. Struktur kelas. Bagaimana pendapatmu? Senior, ini tes tahap ke-3. Hehe, bisa dikatakan. Ini adalah perkembangan sejarah yang pasti. Sebagian orang akan menguasai hak istimewa dan reputasi. Yang mereka bergantung adalah... Aku melihat wanita itu. Kata-kata sudah di bibir. Tetapi tidak melanjutkan. Kamu boleh berbicara dengan bebas. Kamu boleh bertanya. Kakek Tower, aku tak akan menyakiti kamu. Senior benar-benar mengenal aku. Kakek Tower, aku selalu berpikir dia hanya membual.